Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian Pengembangan bersama saya, Dr. Erika Darmawan. Kita akan membuat kontrak perkuliahan sebagai kegiatan pertama pada mata kuliah kita ini. Baik, saudara sekalian, produk akhir dari metodologi penelitian pendidikan ini salah satunya adalah ada kegiatan research and development dalam bidang pendidikan. Kalau Anda masih belum memahami apa itu penelitian research and development, kita akan memberikan permisalan. Yang pertama, kalau kita misalkan dalam penelitian metodologi itu mau membuat model pembelajaran berbasis suatu metode tertentu, misal problem based learning, konstruktivisme, humanisme, induktif. Bagaimana caranya? Nah, itu kita bisa memanfaatkan research and development itu. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya lagi. Kalau kita mau membuat satu model pembelajaran berbasis pendekatan hybrid learning atau blended learning, ada pertemuan tatap muka dan ada pertemuan non tatap muka, seperti yang kita lakukan saat ini, kita juga bisa menggunakan R&D. Atau yang ketiga, model pembelajaran mata kuliah. Kemudian mata kuliah itu kita gunakan media video, kemudian ada kegiatan mengerjakan portofolio atau project based learning itu juga bisa menggunakan satu pendekatan yang kita sebut dengan research and development. Kemudian contoh yang lain, sehingga penerapannya begitu banyak ya. Jadi metodologi penelitian pendidikan ini salah satunya bermanfaat bagi apa? Bagi kita dalam satu penerapan strategi pendidikan untuk kegiatan pedagogi, menyiapkan satu proses pendidikan bagi siswa kita bisa memanfaatkan ini. Kemudian saya ambil contoh lagi, bagaimana kita bisa mengembangkan satu model pembelajaran yang berbasis online. Bisa juga berbasis virtual learning, berbasis web. Nah, itu kita bisa jadi contohnya. Selanjutnya, bagaimana kita membuat model pembelajaran berbasis simulator. Nah, ini biasanya untuk pengemudi, pilot, pengemudi mobil, atau untuk mengambil SIM. Biasanya kalau kita di SIM untuk ujian itu juga ada. Nah, kita juga bisa membuat satu model pembelajaran, tapi itu kita basiskan pada studi kasus yang ada pada kelas itu. Karena ada kejadian penting yang harus kita pecahkan di kelas, misalkan kita bisa mengembangkan satu model pembelajaran berbasis studi kasus. Hal yang lain misalkan, bagaimana kita bisa mengembangkan praktikum berbasis kearifan lokal untuk pembelajaran biologi ini. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa menggunakannya sebagai kegiatan micro teaching untuk bidang pendidikan biologi. Baik, penerapannya banyak sekali ya. Kita bisa menggunakannya pada tingkatan yang lebih kecil atau pada tingkatan yang lebih besar. Pada tingkatan yang lebih besar bisa kita terapkan pada model manajemen pendidikan baik dasar maupun menengah. Ini juga tidak lepas dari itu. Kemudian hal-hal yang lain yang terapan, jadi selain aplikasi di lingkungan kelas, ini juga digunakan untuk sistem peningkatan manajemen pendidikan di satu sekolah. Jadi masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan dengan berbasis R&D ini. Baik, selama kita kuliah, maka kita akan menggunakan e-learning Untidar, Elita kita nyebutnya. Di sana kalian login, kalau kalian sudah punya akun, punya NPM, kalian bisa masuk. Di sana nanti di FKIP, kalian menjadi enroll, akan mengikuti mata kuliah ini. Depannya ada metodologi penelitian pendidikan yang saya ampu. Kemudian di sana nanti kita akan berdiskusi baik sinkron maupun asinkron, bertatap muka langsung menggunakan pembelajaran, entah itu menggunakan Zoom atau nanti menggunakan Big Blue Button. Kita bisa berinteraksi, atau kalau tidak, saya bisa membuatkan video untuk Anda belajar di rumah. Model yang kita gunakan apa? Model pembelajaran yang kita gunakan disebut dengan ERIC. Yang pertama apa itu? Exploring, itu yang Anda lakukan. Kemudian membuat resume dan mengintegrasikannya dengan mengkritisi resume itu. Bagaimana tekniknya, Pak? Oke, yang pertama kalian exploring, mencari di Google Cendekia. Google Cendekia sudah pernah tahu ya. Jadi kalian Google aja, nanti di googling Google Scholar atau Google Cendekia, kalian cari satu pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari itu. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan resuming integrated criticizing. Artinya kalian akan membaca jurnal yang kalian dapat itu, kemudian berbasis jurnal itu tolong disebutkan bibliografi dari penulis. Penulis itu siapa? Dia menulis itu untuk apa? Fakta-fakta yang unik yang ada pada jurnal itu apa? Hal-hal yang baru kalian tahu. Konsep utama ini main konsep. Membahas tentang apa? Misalkan dia membahas tentang model R&D 4D ya, Tia Garajan
itu kalian cek apa itu 4D itu langkahnya apa saja dan lain sebagainya, itu konsep utamanya. Kemudian setelah kalian membaca konsep tadi, pertanyaan apa yang muncul? Refleksi ini adalah apa peningkatan informasi yang kalian dapat setelah membaca itu. Nah itu, kemudian nanti setiap pertemuan kalian lakukan di akhir pembelajaran kita akan ada project based learning pada pembelajaran ke 12, 13, dan 14. Apa aja Pak? Nah nanti kita bahas. Baik, kontrak belajar yang harus kita sepakati yang pertama adalah untuk model pembelajaran Erik itu tadi pada pertemuan kedua sampai dengan ke-11 ya. Kemudian itu kalian upload dalam Elita tugasnya. Untuk yang presenter nanti kita bagi kelompoknya, dia akan menyiapkan PPT-nya untuk presentasi. Kelompok presenter juga tetap membuat model pembelajaran Erik tadi. Jadi kalian tetap searching jurnal, tetap mengkritisi jurnal. Kemudian ada 2 kali pretest sebelum ujian, pertemuan 3 dan pertemuan 5, siap-siap kelompok. Kemudian ada post test lagi 2 setelah UTS di pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-11. Kemudian untuk tambahan nanti di pertemuan ke-11 kita akan ada tambahan, yaitu langkah-langkah penelitian dan pengembangan model Dick and Carey. Kemudian yang keenam, pembelajaran nanti terdiri dari 10 kelompok, silakan ketua kelas nanti berbagi. Kemudian untuk tugas akhir kalian project based learning, kalian nanti akan saya bagi menjadi 2 mahasiswa dalam 1 kelompok. Project based learningnya apa? Nanti kita akan coba bagi buku petunjuk media pembelajaran biologi 4.0 boleh, buku bunga rampai boleh, atau penelitian bebas. Baik, mahasiswa sekalian, kita jumpa lagi di pertemuan